Aditya telah sampai di kantor. Dengan terburu dia masuk ke ruangannya, membalas sapaan karyawan yang kebetulan berpapasan dengannya. "Selamat pagi, Pak." Tania menyapa sopan. "Pagi, saya minta jadwal hari ini," berkata sambil membuka pintu dan masuk. Tania mengambil tabnya dan mengikuti Aditya masuk ke ruangan. "Ini, Pak." Menyerahkan tab yang membiarkan Aditya memeriksanya sendiri. "Ibu Santika?" bertanya bingung. "Iya, Pak, masalah kontrak kerjasama yang akan segera dijalin. Memberitahu perihal maksud kedatangan Santika." Tidak bisa diundur. Ketika melihat jam berapa Santika akan datang, padahal dia baru saja meminta Johan menjemput Rianti. Dia berencana untuk makan siang dengannya. "Maaf, Pak, tidak bisa. Ibu Santika sudah dalam perjalanan." Bingung. Akhir-akhir ini bosnya sering sekali mengubah jadwal yang susah payah dibuatnya. Ditya melirik jam tangannya. Masih jam 9, berharap sebelum Rianti datang urusannya dengan Santika sudah selesai. Baiklah. Tania mengangguk sopan lalu kembali ke tempatnya. Seperginya Tania, Aditya menelpon Rianti. "Ri, kamu siap-siap ya. Johan sedang jemput kamu," langsung berkata begitu terdengar suara Rianti. "Hah? Jemput?" Bingung, ngapain Johan harus menjemputnya? "Iya, aku mau makan siang sama kamu," berkata seraya memeriksa berkas yang sebelumnya diberikan oleh Johan. Rianti diam tak menyahut. "Mau ya, Yang? Udah nggak apa-apa kan?" "Enggak apa-apa maksudnya? Apaan sih, Aditya?" mengoceh dalam hati. "Rianti." Seperti biasa, Aditya memanggil Rianti jika sudah mulai kesal. "Iya, ya udah," mengiyakan padahal masih merasakan sedikit ngilu di bawah sana. "Ya udah, aku tunggu di kantor," mematikan ponselnya tanpa menunggu jawaban. Walaupun hatinya kesal, tapi dia tetap bersiap-siap. Mengenakan dress selutut berwarna mustard yang belum pernah dipakai sejak dia membelinya, karena dia memang selalu menggunakan celana untuk kegiatan di luar rumah. Dress yang memamerkan betis kecilnya dipadu dengan heels 5 cm berwarna krim menambahkan anggun penampilannya. Tak lupa juga dia memoles wajahnya, lalu berlenggak-lenggok di depan cermin memperhatikan penampilannya. Apakah ada yang kurang? Setelah dirasanya cukup, dia mengambil coat kesukaannya. Dia berusaha tampil sempurna agar tidak membuat suaminya yang seorang pemilik perusahaan besar itu malu. Setelah menyemprotkan parfum, Rianti berjalan ke ruang tamu menunggu Johan yang katanya sedang dalam perjalanan. Dilihatnya Siti yang tengah mondar-mandir menyapu dapur dan tersenyum ketika Siti tak sengaja melihat ke arahnya. Rianti memutuskan duduk di sofa.
Di ruangannya, Aditya sedang memain kunci rumah yang disewa Rama untuk Rianti. Diketuk-ketukkan kunci di meja sebelum akhirnya dia berdiri dan beranjak ke ruangan Rama. Aditya langsung masuk tanpa permisi, mengagetkan Rama yang sedang menerima telepon di meja kerjanya. Aditya menatap tajam Rama. "Ada apa?" tanya Rama seraya berdiri dari duduknya. Bukannya menjawab, Aditya malah melayangkan pukulannya mengenai perut Rama. Wajahnya pun tak luput sampai hidung Rama pun mengeluarkan darah dan mengalami patah. Menarik tubuh Rama, mata Aditya dipenuhi dengan kilatan kemarahan. "Sekali lagi berani deketin Rianti, gue enggak segan-segan buat ngelempar lu dari perusahaan ini." Mendorong tubuh Rama sampai tersungkur di atas meja sampai benda di atasnya terjatuh. Aditya mengambil kunci dari saku celana dan melemparkannya tepat di hadapan Rama, memegangi hidungnya. Aditya langsung pergi begitu saja setelah merapikan jasnya dan meregangkan tangannya yang terasa sedikit sakit. "Pak, Ibu Santika sudah menunggu di ruangan Bapak." Tania yang sejak tadi mencari Aditya langsung memberitahu begitu dilihatnya Aditya berjalan ke arahnya. Langsung masuk ke ruangannya dengan kanan kiri dimasukkan dalam saku celana. "Maaf membuat Anda menunggu," berkata sopan sambil mempersilahkan Santika untuk kembali duduk. Santika duduk di sofa panjang sengaja agar Aditya bisa duduk tepat di sampingnya, tapi dia harus menelan kekecewaan karena Aditya memilih duduk di sofa single di sebelahnya. Terlihat raut wajahnya sedikit cemberut, tapi dia tak kehabisan akal. Dia menggeser duduknya hingga kakinya bersentuhan dengan Aditya. "Pembahasan yang tidak penting," gerutu Aditya dalam hati. Sebenarnya yang dibicarakan Santika hampir semuanya sudah mereka bicarakan saat pertama kali Santika datang. Aditya menarik napas, melirik jam tangannya, semakin tidak sabar. Karena sudah hampir jam makan siang, itu artinya Rianti segera datang. Tapi Santika masih terus mengoceh, sedangkan Tania sudah kembali ke mejanya di depan ruangan Aditya. Jadilah kini dia hanya berdua dengan Santika. Rianti baru saja sampai di kantor Aditya. "Ibu langsung masuk aja ke ruangan Bapak. Tadi Bapak sudah pesan soalnya," ujar Johan setelah mengantar Rianti sampai pintu lift. "Iya," menjawab singkat lalu masuk setelah lift terbuka. Ting. Rianti keluar dari lift, langsung menuju ke ruangan Aditya. "Mbak, Mas Aditya ada kah?" bertanya pada Tania. Ada Ri, tapi lagi ada tamu." Sedikit terkejut melihat Rianti yang terlihat sangat berbeda dari yang dia kenal, tampak anggun, ada di hadapannya, sedangkan dia tahu Rianti pergi dari rumah. Tapi dia tidak ingin bertanya tentang urusan rumah tangga orang lain, apalagi ini rumah tangga atasannya. Rianti menggerutkan kening. "Ada tamu kok aku disuruh kesini, aneh," gumam Rianti. Dia mengirim pesan pada Aditya. Makin mengerutkan kening setelah membaca pesan balasan dari Aditya. "Pak, ini Mas Aditya nyuruh aku masuk. Gak apa-apa ya?" "Kalau Pak Aditya suruh berarti gak apa-apa, Ri. Ya udah, kamu masuk aja. Lagian udah lama juga tuh tamu di dalam." Membukakan pintu.
Rianti bengong mendengar ucapan Tania. Dia jadi penasaran siapa tamunya. Begitu masuk, Rianti melihat seorang wanita cantik dengan pakaian yang lumayan ketat, dengan rambut dicepol seperti tengah memamerkan lehernya, duduk sangat dekat dengan suaminya, sampai kaki mereka pun bersentuhan. Hawa panas langsung menyelimuti Rianti. Tania kembali menutup pintu ketika melihat raut wajah Rianti yang sudah berubah. Aditya langsung bangun begitu melihat Rianti berjalan menghampiri, langsung memeluk, diiringi tatapan Santika yang sejak tadi langsung memperhatikan Rianti begitu Rianti masuk. "Siapa?" berbisik seraya melepaskan pelukan Aditya. "Klien istri cantikku, istriku cantik." Tersenyum lalu menggandeng tangan Rianti, lalu mengenalkannya pada Santika yang langsung mengelurkan tangannya, dan Rianti pun "Kamu tunggu dulu di sini, sebentar lagi selesai kok." Mendudukkan Rianti di kursi mejanya, sedangkan dia kembali duduk di sofa dengan posisi seperti semula melanjutkan obrolan. Yang sebenarnya dia juga bosan beberapa kali memijat pangkal hidungnya. Rianti terus memperhatikan keduanya sambil tangannya menusuk-nusukkan pulpen di meja. Aditya sesekali melirik Rianti yang sedang membelalakan mata padanya saat melihat Santika seperti sengaja menyenggol kaki suaminya. Aditya menggedikkan bahu melihat ke arah Rianti. Santika merasa terganggu dengan kehadiran Rianti. Mau tak mau dia harus segera pergi. Masih ada lain waktu, begitu pikirnya. Setelah pamitan dengan Aditya, Santika langsung berjalan keluar. Hanya menunjukkan sedikit senyum terpaksa pada Rianti, tapi memberikan senyum yang sangat manis pada Aditya. Rianti menangkap gelagat tidak lazim pada Santika. Setelah mengantar Santika sampai depan pintu, Aditya kembali hendak menutup pintu, tapi pintu belum tertutup. Rianti sudah mendorong tubuhnya ke sudut ruangan sampai tubuhnya mentok di dinding. "Wow, kenapa istriku jadi buas?" Menahan tawa seraya mengangkat kedua tangannya ke atas kepala. Rianti memicingkan mata. "Klien apaan? Duduknya dekat-dekatan gitu?" Mengangkat bahu, matanya memandang kagum pada penampilan istrinya saat ini. "Ngapain ngeliatin?" Tanpa sadar, tubuhnya terus menghempit Aditya sampai tak ada jarak sama sekali. "Ngeliatin istri sendiri, masa nggak boleh? Udah puas liatinnya yang lain. Ngapain liatin aku? Yang lain cuma bisa diliatin, gak bisa disentuh." Mendekap tubuh Rianti. Rianti kaget, berusaha menjauh. "Tanggung jawab." Aditya makin mengeratkan pelukannya. Apaan?" Tergagap. "Udah godain aku, mau kabur gitu aja." Mencoba mencium bibir Rianti, tapi Rianti terus menghindar. "Diam sayang, nanti kalau ada dengar aku dituduh berkuasa istri sendiri." Sekitar Rianti langsung berhenti, tapi belum juga bibir bertemu. Pintu belum sepenuhnya tertutup, dibuka dari luar. Tania masuk refleks, menutup mata sambil menganga. Aditya yang melihat langsung melepaskan Rianti, yang tak menyadari keberadaan Tania di belakangnya. Rianti langsung mencium bibir Aditya, lalu melepaskannya. "Ada Tania." Aditya berbisik yang membuat Rianti menengok ke belakang. Dilihatnya Tania yang berdiri di belakangnya. Wajah Rianti langsung merah menahan malu, sedangkan Aditya menahan tawa melihat Rianti yang terlihat gemetar karena malu. "Kamu kenapa enggak bilang?" Aditya begitu Tania keluar.
Kamu nyosor aja, sudah tak bisa menahan tawanya. Rianti duduk di sofa dengan kasar. Dia dekapkan tangan dengan bibir yang cemberut. Adia duduk bersandar di sampingnya. Jangan cemberut gitu, Yang. Masa dandan cantik-cantik cuma buat cemberut memajakan badannya. Aku malu, Adit. Kamu gak bilang ada Tania menyembunyikan wajahnya di dada Aditya. Aditya mengusap rambutnya. Maaf ya, aku salah gak kasih tahu kamu, membujuk. Kita makan di luar yuk. Aku udah lapar, mengangkat wajah Rianti. Ia berusaha mengabaikan rasa malu yang masih terus bergelayut di pikirannya. Aditya mencium bibir Rianti, bibir istrinya, dan memainkan lidahnya sebentar sebelum akhirnya mereka keluar untuk makan siang. Tika ternyata masih ada di dalam gedung kantor Aditya. Nampak senyum sinis tersungging di bibirnya saat melihat Aditya keluar dari lift, menggandeng mesra tangan Rianti.